PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PJHB ini menerbitkan saham baru sebanyak 480 juta saham atau setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Ya, PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PJHB ini melepas sebanyak 480 juta saham baru dengan harga penawaran Rp330 per saham. Dengan demikian, perseroan meraih dana segar dari IPO sebesar Rp158,4 miliar. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PJHB ini menerbitkan saham baru sebanyak 480 juta saham atau setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp330 per saham. Dengan demikian PJHB meraih dana segar sebanyak Rp158,4 miliar. Perseroan yang memiliki kegiatan usaha utama angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan kontainer ini akan menggunakan seluruh dana hasil IPO sebagai belanja modal atau capital expenditure untuk membangun 3 kapal baru jenis landing craft tank berkapasitas 2.500 deadweight tonnage atau DWT. Pembangunan ketiga kapal ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan untuk meningkatkan kapasitas armada dan memenuhi permintaan pengangkutan alat berat serta kontainer dari klien-klien. Sementara itu, PJHB juga menerbitkan 240 juta waran seri 1 yang menyertai saham baru dengan rasio 2:1, sehingga setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri 1. Setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru PJHB dengan harga pelaksanaan Rp330 per saham. Jika seluruh waran dieksekusi, perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana hingga Rp79,2 miliar yang akan digunakan sebagai modal kerja perseroan untuk operasional kapal baru. Jakarta, berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, ekspansi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk, kita sudah hadir bersama saya di studio ID External tentunya dengan Ibu Gosyebi. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk dan juga Bapak Willy Harto Chandra, Direktur Operasional PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Bu Abi, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya hari ini menyempatkan hadir di studio ID External dan juga apa kabar Pak Willy? Baik juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik. Menjadi perusahaan tercatat tentu mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mengantri begitu ya, ingin menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa nih, apa sih yang melatar belakangi begitu ya perseroan memilih menjadi perusahaan tercatat nih, Bu Abi? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Keputusan melantai di Bursa Efek Indonesia ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas kapasitas usaha secara berkelanjutan. Sektor pelayaran memiliki prospek jangka panjang yang sangat baik, terutama seiringnya kebutuhan logistik antar pulau. Dan sumber daya alam di Indonesia yang sangat luas. Melalui IPO, kami ingin menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, memperkuat kepercayaan pasar, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan PJHB ke depan. Baik, nah lantas apa yang bisa disampaikan juga terkait dengan profil perseroan begitu? Mungkin pemirsa ID External juga masih penasaran nih bagi emiten baru yang baru saja melantai di pasar modal, Bu Abi. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru berdiri tahun 2008. Berdiri di Samarinda, di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bergerak di bidang jasa jasa pelayaran dan angkutan laut yang untuk alat berat dan kontainer.
Oke. untuk mengangkut alat berat dan kontainer. Terus untuk melayani pertambangan minyak, gas, dan perkebunan serta infrastruktur. Oke, berarti kliennya memang berarti perusahaan-perusahaan pertambangan, kemudian ada juga pertanian skala besar begitu ya? Iya. Oke, nah mungkin sekarang ke Pak Willy nih, mungkin bisa disampaikan juga deh, seperti apa sih update kinerja dari perseroan sejauh ini juga seperti apa, bagaimana Anda melihat, apalagi dengan kondisi saat ini, apakah sekarang menjadi momentum yang tepat, apalagi tadi sudah disampaikan, ini oversubscribe ya Pak ya, sampai wow ini luar biasa sekali, mungkin bisa diceritakan nih Pak. Ya. Selama ini kan pelayaran ini tidak ada matinya. Ya. Karena pulau di Indonesia juga banyak. Oke. Dan tren kinerja kita ini positif. Ini. Kenapa kita mau menambah kapal? Itu karena kapal kita sudah tidak mencukupi lagi. Oke. Nah, jadi untuk meningkatkan ini, kita akan menambah 3 armada. Oke. Sehingga operasional kami itu bisa dibagi semuanya. Jadi memang ada beberapa armada yang sudah dimiliki, lantas apakah ini bisa menopang kinerja perseroan, kemudian seperti apa iklim usahanya saat ini, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Bu Abi dan juga Pak Willy, dan pemirsa, sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kami akan sampaikan data profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati profil emiten dari PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk yang baru saja melantai dengan kode sahamnya PJHB. Kegiatan usaha utama adalah memang angkutan laut, perairan, pelabuhan dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan kontainer yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Abi. Kita lihat harga IPO-nya Rp330 per saham, dana hasil IPO sekitar 158,4 miliar rupiah. Dengan jumlah saham yang dilepas ada 480 juta saham dan atau sekitar 25% dari modal disetor penuh seperti yang bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Berikutnya kita akan cermati, ini yang menarik nih, penggunaan dana hasil IPO dari emiten ini apa saja. Ini dia, bisa Anda saksikan kembali dengan total 158,4 miliar ini rata-rata memang semuanya digunakan untuk capex ya, untuk belanja modal begitu ya. Untuk pembangunan ada 3 unit armada kapal baru dengan jenis Landing Craft Tank LCT. Nah, ini jenisnya ada yang ukurannya 75 kali 16 kali 4,8 meter, kemudian dengan kita lihat beratnya sekitar 2.500 DWT. Ini juga sama dengan 3 jenis kapalnya ya. Dan seperti yang bisa juga Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya, kita akan cermati dari sisi kepemilikan sahamnya setelah IPO. Ada Bapak Hero Gozali, kemudian Ibu Gosyobi, Adelia Arini Setiawan, kemudian ada Nixel Samuel Gozali, kemudian Nixon Emanuela Gozali, Monica Chandrasa, dan masyarakat sekitar 25%. Bagaimana dengan posisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas dari perseroan? Ya, aset yang dimiliki ada 164,6 miliar rupiah, liabilitasnya 5,3 miliar, ekuitas yang dimiliki 159,2 miliar rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Abi dan juga Pak Willy. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, tadi update kinerja juga sudah diberikan ya oleh Pak Willy. Lantas bagaimana kalau kita cermati saat ini iklim usaha, Pak? Bagaimana dengan perkembangan bisnisnya saat ini? Karena kan industri pelayaran di Indonesia, ya karena kita tahu ini adalah negara kepulauan, begitu kan, pasti ini bisnis yang sangat menjanjikan, begitu Pak. Ya. Silakan. Iklim usaha pelayaran ini masih bagus untuk kedepannya. Dan mungkin 10-20 tahun lagi masih bagus. Oke. Karena banyaknya pulau-pulau ya, jadi kita ini membutuhkan kapal. Apalagi kapal LCT ini kan memang dikhususkan untuk sampai bisa masuk ke pelosok-pelosok begitu. Oke. Nah, jadi dari laut bisa sampai ke sungai-sungai ke dalam. Gitu. Ya. Ini sudah spesifik, jadi kita nanti istilahnya akan ada pengembangan yang untuk LCT yang bisa mengangkut river container juga. Okay. Ya, sehingga nanti bisa distribusi dari Jawa ke Papua atau ke
Kalimantan, di mana yang dibutuhkan aja lah. Gitu. Ya, menarik juga kalau kita lihat kan tadi memang alat-alat ataupun produk yang diangkut alat berat, kemudian kontainer ya. Berarti ini jenis kapalnya sebesar apa? Mengingat tadi kan dana hasil IPO-nya juga untuk pembangunan kapal baru begitu nih Pak Willy. Ya, jadi kapalnya ini memang dengan panjang 75 yang kita buat, nanti ada yang 72. Jadi di situ tuh kita bisa ngangkut kontainer itu kadang 100 bisa di situ ya. Jadi alat-alat berat tambang. Ya, alat-alat berat. Jadi utilitasnya memang dikhususkan untuk pelabuhan-pelabuhan yang dermaganya itu terbatas di situ. Seperti tambang-tambang yang diperlukan untuk infrastruktur, perkebunan, minyak dan gas. Jadi kita angkut itu alat-alat berat seperti 777 yang dibutuhkan untuk tambang-tambang. Jadi kedepannya rasanya LCT ini memang sangat dibutuhkan, masih terus lah. Soalnya kan negara kita ini kan Indonesia kan banyak kepulauan. Betul. Nah itu dia menarik juga dengan data yang sudah disampaikan. Ada 3 unit baru yang tengah dibangun. Mungkin bisa diupdate juga nih. Kondisinya saat ini sudah seperti apa, tahap pembangunannya, apakah sudah selesai atau bagaimana nih? Ini baru akan kill laying ya. Jadi mungkin kalau lancar ini bulan 12 sudah mulai akan ada pembangunan 1 unit. Dan mungkin untuk bulan Januari kita akan mungkin akan ada 2-nya. Langsung 2. Oh ya. Berarti sampai dengan Januari akan ada 3 kapal berarti ya? Jadi nanti sampai akhir Desember lah mungkin itu sudah bisa operasi. Kalau cuacanya memungkinkan ya. Ini kita bicara cuaca. Itu ternyata memberikan dampak juga ya. Ingat kan galangan kapal juga dengan luas yang besar begitu ya. Iya kan, kalau cuaca memungkinkan rasanya akhir Desember tahun 2026. 2026 ini akan selesai semua begitu 3 unitnya berarti dengan perolehan dana dari hasil IPO begitu yang digunakan tadi ya memang untuk capex-nya. Baik, nah kalau kita bicara mengenai penggunaan dana hasil IPO tadi, kemudian pangsa pasar yang selama ini ya mungkin menjadi backbone lah ya Bu. Mungkin Bu Abi bisa menjelaskan begitu. Wilayah mana saja sih yang selama ini memang menjadi operasional dari perseroan begitu? Jadi wilayah operasional kita tuh rata-rata kita ambil unit itu dari Jakarta. Sekarang perusahaan besar-besar seperti Trakindo, UT, Pama, semua kan ada di Jakarta. Unit baru, terus kita bawa ke tambang-tambang, ke site-nya mereka. Nah, itu sesuai permintaan dari mereka. Jadi wilayahnya itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kadang Kaltara juga, Sulawesi juga, Kepulauan Maluku juga. Nah itu polanya seperti apa sih Pak? Apakah kita ke Jakarta dulu begitu? Kapal ke Jakarta dulu, ambil unit baru. Kebanyakan memang standby-nya Jakarta. Soalnya unit baru itu semua ada di Jakarta. Berarti memang posnya di Jakarta, pendistribusian dari Jakarta, kemudian disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Berarti dari Kalimantan harus nyebrang dulu sampai ke Jakarta, kemudian baru diserahkan kepada konsumen. Betul. Wow, ini dia. Ini menarik. Sampai ke Sulawesi, Papua. Oke, kita akan lihat seperti apa strategi bisnisnya ke depan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar lagi, Bu Abi dan juga Pak Willy ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Gosyobi, Direktur Utama PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk, dan juga Bapak Willy Harto Chandra, Direktur Operasional PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Ya, lantas ini menarik, dana HCPO sudah dijelaskan bahwa tadi ini untuk pembangunan 3 armada baru yang pasti nanti akan segera terserap juga dalam artian operasional, utilisasinya juga bisa akan segera bekerja begitu. Nah, mungkin saya juga penasaran begitu ya, Pak Willy dan juga Bu Abi dan juga mungkin pemirsa. LCT ini jenis kapal apa sih? Kemudian tadi beratnya berapa, fungsinya, apakah pengangkutannya hanya untuk alat berat dan kontainer saja atau bagaimana nih? Pak Willy mungkin bisa menjelaskan. Sebetulnya kalau kontainer seperti LCT Landing Craft ini kan dia muatnya di top deck. Ya, kalau semacam istilahnya semacam tongkang, cuman mesinnya tuh ada di dalam situ juga. Nah, karena itu kebiasaannya itu memang muat alat berat untuk dibawa ke pedalaman. Jadi dia tuh bisa di pantai, bisa bisa juga ke sungai-sungai yang terdalam juga begitu.
Jadi istilahnya bisa di perairan dalam dan perairan dangkal begitu? Oke. Jadi bisa sampai ke pelosok terpencil lah istilahnya begitu, dia ngantar. Baik. Nah itu dia, karena tadi dari Jakarta kemudian sampai ke Sulawesi begitu. Nah tantangannya lebih di bagian yang mana Bu pada saat pendistribusian produk-produk milik konsumen tadi? Kita kan bukan angkut alat berat aja, kontainer, kita juga angkut ini ya Pak, konstruksi. Oh, barang-barang konstruksi juga. Kita seperti rig untuk minyak dan gas, kita juga ngangkut juga. Iya. Ya ada beberapa juga itu, tapi paling seringnya itu ya alat berat. Oke, nah ini menarik kalau kita bicara mengenai alur pelayarannya ya, mungkin Pak Willy juga bisa menambahkan. Ini tadi sudah disampaikan Sulawesi, kemudian ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia Timur. Backbone lebih banyak ke Indonesia Timur atau bagaimana? Rata sih ya, rata ya. Ini sekarang untuk proses sekarang rata. Jadi Kalimantan, Sulawesi dan Papua ya rata semua. Proyek kebanyakan di situ juga, jadi tambang-tambang ya, pertambangan ya, apalagi dengan hilirisasi yang memang menjadi program nasional ini menjadi salah satu trigger juga ya, yang memicu dari kinerja perseroan begitu, sehingga tadi hasil IPO ini langsung disalurkan untuk pembangunan 3 kapal baru lagi. Oke, nah lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai digitalisasi? Kita tahu kan, apakah kita juga menggunakan digitalisasi dalam artian operasional dari kapal-kapal tersebut, kemudian dengan digitalisasi ada efisiensi di sana begitu misalnya? Ini digitalisasi ini kita kan real time ya, jadi kita ini sama customer kan kita istilahnya buabi yang berhubungan langsung. Jadi 24 jam 7 hari ya, customer tuh bisa hubungan langsung, dia bisa tanya posisi kapal di mana, jadi real time-nya di mana. Jadi istilahnya servisnya kita itu lebih ke servis kita ini, servisnya tuh langsung real time. Ya, karena kan kita jasa pelayaran, kita harus kasihkan yang terbaik ya buat customer. Betul. Harga alat beratnya itu lebih mahal daripada kapal kita. Oke, berarti memang tanggung jawabnya juga besar. Jadi customer itu kan bisa tanya, di mana nih kapal ini sekarang? Ya, apalagi kalau cuaca lagi jelek atau apa. Nah, kita pakai ini apa? Kita pakai GPS tracker, dan kedepannya nanti kita akan ada internet lagi nanti. Oke, nah ini dia. Kalau bicara mengenai tantangan tadi sudah disampaikan, kemudian bagaimana Anda melihat proyeksi ke depan begitu dari perseroan seperti apa mungkin yang bisa disampaikan oleh Bu Abi? Kira-kira apa nih? Kira-kira target tahun ini mungkin dari sisi pendapatan, laba bersih dan lain-lain. Ya, secara maksudnya kita lihat ya, kalau kita menambah kapal pasti kan omset kita kan pasti kan naik ya. Ya itu pasti sudah ya. Ke depan itu kita pingin ya pelayaran kita ini istilahnya dikenal, bukan di Indonesia aja, juga di luar. Kita juga kepingin maksudnya itu apa ya? Dukungan investor juga dari luar, terus mitra bisnis kita, terus kalau bisa itu ke depan tuh pertumbuhan kinerja tahun ini lebih dari tahun sebelumnya. Nah, dengan penambahan kapal 3 ini. Nah, strateginya apa yang sudah disiapkan berarti oleh perseroan Bu Abi dan juga mungkin Pak Willy, sehingga benar-benar nanti optimalisasi dari dana hasil IPO ini bisa meningkatkan kinerja begitu ya untuk ke depannya? Ya, karena kan setelah kapal ini selesai, kita sudah ada yang mau pakai ya untuk di BP Tangguh. Mungkin semua ngerti ya proyek BP Tangguh. Nah, tahun 2016 saya sudah pernah dapat proyek ini 3 kapal. Nah, sekarang kan mulai lagi proyek ini. 3 kapal kita sudah masuk. Berarti memang sudah ada di BP Tangguh. CJH8 kita punya kapal kan dari 1.300 DWT, 1.700, 2.000 sampai 2.500 DWT. Yang sekarang yang dipakai di time charter sama BP 2.000
Oke. 2.500-nya 2, jadi 3 kapal kita. Jadi kita masih kekurangan untuk 2.500 DWT. Wow, itu dia makanya pembangunannya yang 3 unit itu yang 2.500 DWT tadi ya Pak. Meskipun kita bangun 3 unit itu pun belum mencukupin untuk proyek ini. Ini baru awal. Wow. Akhirnya belum lagi. Oke, Soalnya berarti kita tahu ya, proyek tahun lalu, proyek pertama BP itu bisa butuh sampai 40 kapal LCT jenisnya. Iya. Wow. Makanya kita harus bergerak cepat ini. Iya. Dan itu dia. Bisa akhir 2026 selesai kita bisa nambah lagi. Oke. Berarti memang dari revenue-nya ya sekarang yang akan digunakan begitu ya. Betul. Karena jadi kita pingin full belanja memang belanja khusus kapal. Belanja modal dulu lah ibaratnya kita menyiapkan banyak kapal karena memang usernya juga banyak gitu yang otomatis pasti akan meningkatkan kinerja perseroan ke depan. Baik, kemudian Ibu Abi, Pak Wiri, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak ini atas kehadiran informasi dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa. Sukses Bu, karena hari ini sudah menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Terima kasih. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali tentunya dengan pembahasan menarik lainnya usai jeda berikut ini.